Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPT Kearsipan Universitas Negeri Semarang adalah salah satu dua UPT yang ada di UNES ini. Berdasarkan Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2023, di mana ada organ yang langsung di bawah Rektor, yaitu UPT Kearsipan. UPT Kearsipan ini memiliki tugas yang utama, yaitu menyelamatkan arsip-arsip yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang, khususnya yaitu arsip statis. Ya, jadi mulai dari IKIP Semarang sampai UNES PTN PH ini. UPT Kearsipan ini tidak langsung lahir pada tahun 2023 atau sekarang tahun 2025. Sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, tepatnya tanggal 22 Desember, waktu UNES menjadi BLU, berstatus BLU. UPT Kearsipan UNES ini juga memiliki tugas, yaitu mengelola arsip dinamis yang ada di UPT Kearsipan maupun yang ada di unit-unit di lingkungan Universitas Negeri Semarang. UPT Kearsipan ini juga tidak berdiri sendiri. Secara struktur organisasi, yaitu Kepala UPT, kemudian ada jabatan fungsional yaitu arsiparis. Kepala UPT dibantu dengan 6 arsiparis yang ada di UNES ini. Mereka pun melakukan tugas, yaitu mengelola arsip dinamis, mengelola arsip statis, menginformasikan arsip menjadi informasi, dan yang terakhir yaitu melakukan pendampingan kearsipan di unit-unit kearsipan yang di lingkungan UNES ini. Harapannya UPT Kearsipan ini mudah-mudahan di tahun ke depan akan lebih baik dalam pengelolaannya maupun penilaian yang dari ANRI melalui akreditasi ataupun pengawasan. Saat ini kami sudah mendapatkan pengawasan baik. Selanjutnya kami akan meningkatkan kepada prestasi kami di level nasional. Mudah-mudahan UPT Kearsipan ini bermanfaat untuk UNES dan bermanfaat untuk lingkungan di Indonesia ini. Melalui arsip bisa mendunia, melalui arsip dokumen akan lebih autentik. Demikianlah sekilas tentang profil UPT Kearsipan. Harapannya UPT Kearsipan memberikan manfaat yang lebih banyak di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit Pelaksana Teknis UPT Kearsipan merupakan unit di UNES yang mengelola kearsipan universitas. UPT ini didirikan tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja OTK Universitas Negeri Semarang. UPT Kearsipan UNES memiliki tugas menjaga dan menyelamatkan arsip-arsip statis yang ada di lingkungan UNES. Arsip UNES perlu diselamatkan sehingga butuh manajemen arsip yang baik dan benar. Mengelola kearsipan di perguruan tinggi harus didukung oleh kebijakan kearsipan, arsiparis, dan penata arsip yang kompeten, pendanaan kearsipan, dan sarana prasarana kearsipan. Pimpinan Universitas Negeri Semarang sangat mendukung terkait kearsipan UNES. Terbukti UNES mendapatkan nilai pengawasan baik tahun 2022, serta pernah menjuarai Lomba Kearsipan Nasional yang diselenggarakan oleh ANRI tahun 2016 dan 2017 sebagai Harapan 3. Di mana menjuarai sebagian besar adalah perguruan tinggi negeri yang lebih ber-PTNBH senior. Namun perguruan tinggi ex-IKIP UNES lah yang tampil dalam perlombaan nasional kearsipan tersebut. Bahkan UNES pernah ditunjuk dan percontohan dalam BIMTEK penulisan karya ilmiah kearsipan. Dengan berbangga 4 instrumen sudah tercipta didukung dengan SK, Peraturan Rektor dan SOP kearsipan sehingga memperkuat produk hukum kearsipan UNES. Dengan didukung arsiparis dan penata arsip menjadikan pengelolaan arsip di unit akan tertata dengan baik. Pendanaan kearsipan didukung langsung oleh pimpinan UNES dengan memiliki pagu setiap tahunnya untuk kegiatan kearsipan.
Harapan dan doa semoga UPT Kearsipan UNES lebih baik dan bermutu dalam berkinerja. Pemberkasan arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara aktif dalam kegiatan sehari-hari oleh penciptanya dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pemberkasan adalah proses penataan arsip ke dalam satu berkas yang terstruktur dan sistematis sehingga mudah diakses dan dikelola. Pemberkasan arsip dinamis adalah kegiatan menata arsip yang masih aktif dan digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip ke dalam satu berkas yang terstruktur dan sistematis berdasarkan klasifikasi arsip. Penyusunan arsip disusun secara logis dan sistematis, misalnya berdasarkan klasifikasi, urutan kronologis atau topik, penomoran atau pengkodean. Setiap berkas diberi kode untuk memudahkan identifikasi dan pencarian. Pelabelan. Berkas diberi label yang jelas dan informatif termasuk klasifikasi arsip. Penyimpanan. Berkas disimpan dalam wadah yang aman dan teratur, misalnya lemari arsip atau filing kabinet. Daftar berkas. Daftar berkas memuat nomor berkas, kode klasifikasi arsip, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, lokasi, klasifikasi keamanan dan akses, serta keterangan. Daftar isi berkas. Daftar isi berkas memuat nomor berkas, kode klasifikasi, indeks, nomor item arsip, uraian informasi arsip, tanggal, tingkat perkembangan, jumlah, lokasi, klasifikasi keamanan dan akses, serta keterangan. Pengelolaan arsip inaktif, penataan fisik, menyusun arsip secara teratur. Pengolahan informasi, menyusun daftar arsip untuk memudahkan pencarian dan akses. Penyimpanan, menyimpan arsip di tempat yang aman dan sesuai dengan kebutuhan penyimpanan. Pengelolaan arsip foto. Pengelolaan arsip foto di Universitas Negeri Semarang UNES dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis UPT Kearsipan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga koleksi foto tetap terorganisir, mudah diakses, dan terlindungi. Pertama, penyortiran album foto menyeleksi arsip foto yang layak simpan, yaitu foto yang memiliki kategori mutu informasi dan kualitas gambar. Kedua, pelepasan foto dari album foto, foto disimpan terpisah dalam amplop yang bersifat netral. Satu amplop berisi satu foto, berdasarkan Perka Andri nomor 23 tahun 2013. Ketiga, pemindaian foto menggunakan scanner untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip. Pencipta arsip dan lembaga kearsipan dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya, berdasarkan Perka Andri nomor 28 tahun 2012. Keempat, pemberian nomor definitif pada foto arsip foto disimpan dalam amplop dengan mencantumkan nomor definitif arsip foto. Kelima, pendeskripsian arsip foto. Deskripsi fisik adalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip yang dapat membantu pengguna arsip mengakses arsipnya, berdasarkan Perka Andri nomor 14 tahun 2018. Keenam, penyimpanan foto ke dalam amplop foto disimpan terpisah dalam amplop yang bersifat netral. Satu amplop berisi satu foto, berdasarkan Perka Andri nomor 23 tahun 2013. Ketujuh, penyimpanan ke dalam box kumpulan amplop foto dapat disimpan dalam box bebas asam dan bebas lignin sesuai dengan ukuran amplop foto dan disusun secara vertikal, berdasarkan Perka Andri nomor 23 tahun 2011. Pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan. Arsip kartografi adalah arsip yang isi informasinya digambarkan dalam bentuk gambar grafis atau fotogrametrik maupun sistem atau legenda peta yang menggambarkan suatu wilayah tertentu yang meliputi unsur kartografi yaitu judul, skala, legenda, garis astronomis misalnya peta dan atlas. Arsip kearsitekturan adalah arsip yang mempresentasikan objek tidak bergerak seperti pembangunan gedung, monumen atau tugu, benteng, gerbang, tempat ibadah, makam, waduk, jembatan, dan sejenisnya yang meliputi tahapan desain konsep, proposal desain, sketsa, gambar skematis, gambar perspektif, gambar presentasi, model 3 dimensi, tahapan site survey, rencana, tahapan konstruksi, gambar kerja, rancang bangun, rencana kunci, change order,
dan tahapan pasca konstruksi Annotated Plans, gambar terukur. Akuisisi. Akuisisi dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam rangka menambah hasanah arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dengan prosedur akuisisi yang meliputi monitoring, penelusuran, penilaian, dan verifikasi serta serah terima arsip. Pengolahan. Pengolahan bertujuan untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip kartografi dan kearsitekturan berupa daftar arsip, inventaris arsip, dan koin arsip. Penataan arsip. Arsip yang telah diolah dalam daftar arsip kemudian ditata dalam rak arsip kartografi atau kearsitekturan. Pengelolaan arsip vital. Pengelolaan arsip vital adalah upaya untuk memelihara dan mengamankan arsip penting agar tidak rusak dan tetap dapat diakses. Arsip vital sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional organisasi, termasuk dalam proses rekonstruksi setelah bencana. Identifikasi arsip vital. Melakukan analisis organisasi, pendataan, pengolahan hasil pendataan, penentuan arsip, dan penyusunan daftar arsip vital. Duplikasi arsip. Menyalin arsip vital yang asli untuk memenuhi kebutuhan akses informasi sehari-hari. Pengamanan informasi, memberi kartu identitas pengguna arsip, mengatur akses petugas kearsipan, menyusun prosedur tetap, dan memberikan kode rahasia pada arsip. Pemeliharaan arsip, melakukan fumigasi secara periodik, pembersihan dari debu dan pengecekan tingkat kerusakan arsip. Penyelamatan arsip, mengevakuasi dan memindahkan arsip ke tempat aman jika terjadi bencana. Pemulihan arsip, memusnahkan arsip yang sudah rusak parah dengan membuat berita acara. Pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis di Universitas Negeri Semarang UNES dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis UPT Kearsipan. Tujuan utamanya adalah menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akuisisi arsip statis. Arsip statis diserahkan dari unit pencipta arsip ke UPT Kearsipan untuk dikelola lebih lanjut. Misalnya, Biro Perencanaan dan Keuangan BPK UNES telah menyerahkan arsip statisnya ke UPT Kearsipan sebagai bagian dari upaya tertib arsip. Inventarisasi dan pencatatan. Arsip yang diterima didata dalam daftar arsip statis berdasarkan nomor, judul, dan tahun. Klasifikasi dan penataan arsip. Arsip yang diterima didata dalam daftar arsip statis berdasarkan nomor, judul, dan tahun. Penyimpanan dan pelestarian. Arsip dijaga dari faktor yang dapat merusaknya seperti suhu, kelembapan, dan serangga. Arsip yang telah disimpan mendapatkan perawatan untuk mencegah kerusakan, termasuk pembersihan dan fumigasi. Selain itu dilakukan juga alih media atau reprografi untuk menjaga informasi yang terkandung. Digitalisasi dan alih media. Arsip penting dialih mediakan dalam bentuk digital agar lebih aman dan mudah diakses. Akses dan pemanfaatan. Arsip yang telah dikelola dapat diakses sesuai prosedur yang berlaku. Pengamanan arsip. Arsip penting diberi perlindungan ekstra agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Pemberkasan arsip dinamis keuangan. Pemberkasan arsip dinamis keuangan merujuk pada proses pengelolaan arsip yang berkaitan dengan kegiatan keuangan, di mana arsip tersebut aktif digunakan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi tidak untuk jangka panjang. Arsip dinamis keuangan mencakup berbagai jenis dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi keuangan yang memiliki nilai guna untuk proses operasional, namun harus dikelola dengan cara yang sistematis dan aman. Proses pemberkasan arsip dinamis keuangan meliputi beberapa tahapan penting, antara lain penciptaan arsip, pembuatan dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan seperti kwitansi, surat perintah pembayaran SPP, surat perintah pencairan dana SPPD, laporan keuangan, dan dokumen transaksi lainnya. Pengelolaan arsip. Mengelola arsip secara sistematis termasuk dalam hal penyimpanan dan pengklasifikasian agar mudah diakses. Dokumen keuangan ini dapat disimpan secara fisik di lemari arsip atau disimpan dalam bentuk digital. Pemeliharaan arsip. Melakukan perawatan terhadap arsip yang sudah ada agar tetap terjaga keasliannya, baik itu dokumen fisik maupun digital. Misalnya, dengan memberi label, melakukan backup digital, dan menjaga kondisi arsip agar tidak rusak. Penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip keuangan dilakukan dengan sistem yang terorganisir.
Arsip yang masih digunakan atau yang aktif perlu disimpan dalam kondisi yang mudah diakses. Arsip yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih memiliki nilai hukum dan bukti harus disimpan dengan baik di ruangan penyimpanan arsip. Penyusutan arsip. Arsip yang tidak lagi digunakan dalam aktivitas keuangan dapat dipindahkan ke tempat penyimpanan jangka panjang atau dimusnahkan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyusutan arsip juga bisa dilakukan berdasarkan masa retensi arsip yang telah ditentukan. Keamanan arsip. Arsip keuangan perlu dijaga kerahasiaannya karena informasi yang ada di dalamnya bersifat sensitif. Oleh karena itu, pengelolaan arsip keuangan harus dilakukan dengan prosedur yang ketat terkait akses dan pengamanan dokumen. Pendampingan kearsipan. UPT Kearsipan Universitas Negeri Semarang UNES secara aktif melaksanakan pendampingan kearsipan ke berbagai fakultas dan unit kerja di lingkungan kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar kearsipan nasional yang berlaku. Pendampingan dilaksanakan di fakultas, lembaga, dan unit kerja, juga mahasiswa magang, baik dari dalam universitas atau di luar universitas. UPT Kearsipan Universitas Negeri Semarang UNES secara rutin melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Mei 2025, UPT Kearsipan UNES melaksanakan pemusnahan arsip dari beberapa unit kerja, termasuk Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bagian akuntansi, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam pelaksanaan pemusnahan arsip, UNES dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan fasilitas untuk melakukan pemusnahan arsip secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, informasi spesifik mengenai kerjasama antara UPT Kearsipan UNES dengan PT Pura Barutama